Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barito Kuala, pada kesempatan ini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Tony Prasetyo Aribowo, dari SMA Global Islamic Boarding School. Saya, Siti Bulkiah, dari SDN Anjir Pasar Kota 1. Dan saya, Hamidah, dari SDN Beringin Kencana 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Siti Bulkiah. Waalaikumsalam Pak Tony. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar juga baik Ibu. Mohon izin Ibu, saya dengar Ibu mau melakukan proses coaching ya dengan rekan sejawat. Iya benar sekali Pak. Kapan itu Ibu? Sekarang Bapak. Sekarang akan sesudah ini saya konsultasi dengan Bapak, saya akan melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, Ibu Hamidah. Ibu Hamidah Bu ya. Berarti nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Hamidah sebagai coachnya dan Ibu sebagai coachnya. Iya. Baik Ibu, saya izin untuk nanti melakukan pengamatan dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat yaitu Ibu Hamidah. Apakah boleh Ibu? Boleh sekali Bapak, dengan senang hati. Baik Ibu, terima kasih. Jadi izinkan saya Ibu memberitahu. Jadi sebelum melakukan proses coaching, saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian Ibu yang nantinya akan saya lihat dan akan saya nilai dalam proses coaching tersebut. Iya Bapak. Nanti di akhir sesi akan saya berikan umpan balik Ibu terkait proses yang akan Ibu lakukan nanti. Apakah Ibu berkenan? Berkenan sekali Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi dalam proses coaching itu Ibu ada tiga prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Apakah Ibu tahu? Iya, tahu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Dalam proses coaching nanti ada kompetensi yang perlu ditingkatkan Ibu atau dikembangkan. Menurut Ibu, kompetensi apa yang akan atau mau Ibu tingkatkan dalam proses coaching nanti? Iya, kalau untuk kompetensi yang ingin ditingkatkan sebenarnya semuanya sih Pak. Ada kompetensi untuk mendengarkan aktif, kemudian kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, dan juga kehadiran penuh. Oke, baik. Terhadap coach saya. Baik Ibu, bagus sekali apa yang Ibu sampaikan, berarti sudah matang persiapan gitu ya. Nah, kalau mungkin secara spesifik Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Iya, kalau dari 4 yang saya sebutkan tadi, mungkin saya akan menerapkan yang utama untuk ditingkatkan adalah sebagai pendengar aktif Bapak, sama mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot, oke. Berarti ada 2 Ibu ya? Iya. Yaitu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, terima kasih dan bagus sekali. Kemudian Ibu, indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu harapkan dalam proses nanti kira-kira apa Ibu? Iya. Kalau untuk yang kompetensi mendengarkan aktif, indikatornya mungkin saya akan berusaha untuk benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, Ibu Hamidah, tanpa menyela apa yang ingin beliau sampaikan. Oke, siap. Kalau untuk pertanyaan berbobot, itu indikatornya adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang mendorong Ibu Hamidah untuk berpikir lebih dalam dan memberikan jawaban yang lebih lengkap, Bapak. Oke, baik. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Mungkin setelah ini saya akan izin lagi Ibu untuk melakukan observasi yang akan Ibu lakukan sebagai coach Ibu ya, dan Ibu Hamidah sebagai coachee dalam proses coaching nanti. Terima kasih Ibu dan semangat. Terima kasih kembali Bapak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Bulkiah. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ibu? Lelah Bu, Lelah. tapi saya semangat. Iya.
Yang penting harus tetap semangat. Iya, Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Ya, Ibu, kita mulai. Baik, Ibu. Sesi kita hari ini. Nah, katanya Ibu ada yang ingin disampaikan nih dengan saya. Apa itu, Ibu? Iya, Bu. Jadi akhir-akhir ini ya, Bu, bulan Oktober ini yang mau dihadapi ini, saya merasa tugas tambahan saya di luar dari mengajar itu banyak, Bu. Iya. Saya kan lagi pendidikan guru penggerak juga nih, Bu. Terus, tapi kepala sekolah saya selaku pimpinan itu masih memberikan tugas-tugas tambahan gitu, Bu, kepada saya gitu. Jadi saya merasa beban kerja saya itu bertambah dan agenda saya itu tiap harinya tuh jadwalnya padat gitu, Bu. Jadi saya tuh pengen saya bisa menjalani ini gitu kan tanpa adanya kemudian saya bisa ngomong sama beliau tapi tanpa menimbulkan masalah baru. Iya. Jadi hari ini Ibu ingin menyampaikan kepada saya tentang masalah Ibu yang mana nantinya ada pembagian tugas tambahan di tempat tugas Ibu yang Ibu rasa tidak adil. Iya, betul, Bu. Ya, benar seperti itu ya? Iya. Iya. Nah, sekarang mari kita gali lebih dalam lagi masalah yang Ibu alami. Bisakah Ibu ceritakan lebih rinci tentang situasi yang Ibu alami sekarang ini? Baik, seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bu, pada bulan Oktober yang mau saya hadapi ini, ada beberapa agenda yang saya harus lakukan di luar dari tugas mengajar saya. Yang pertama, saya harus melakukan pendidikan guru penggerak, tapi di samping itu ada juga nih, Bu, tugas saya sebagai tim penyiap akreditasi, Bu, akreditasi sekolah. Kemudian ada juga agenda studi tiru bos kinerja. Kemudian belum lagi Bapak minta saya untuk membelikan perlengkapan di kantor, Bu, untuk kami kan mau pindah nih, Bu. Nah, jadi saya rasa tugas itu tuh saya mikir, Bu, kenapa sih Bapak selalu manggil saya gitu kan? Bapak selalu menunjuk saya untuk melakukan itu gitu kan? Padahal kan Bapak tahu nih saya kondisinya lagi pendidikan. Maksud saya kan setidaknya Bapak bisa membagi tugas itu kepada guru-guru yang lain, karena kan saya rasa juga potensi dari guru-guru yang lain itu sama aja gitu, Bu. Jadi tapi saya nggak bisa ngomong, Bu, sama beliau karena saya takut gitu. Saya kan segan. Beliau kan selaku atasan saya ya, Bu. Saya istilahnya tuh manut-manut aja gitu kan, Bu. Jadi rasanya tuh sulit untuk saya mengemukakan pendapat saya kepada beliau gitu. Padahal saya merasa bertanya setiap dipanggil, kenapa saya lagi gitu, Bu. Jadi tertumpuk ya kepada Ibu Hamidah. Ya. Jadi seperti yang Ibu ceritakan tadi, Ibu ibaratnya terlalu banyak diberi tugas tambahan, sedangkan Bapak Kepala Sekolah ini tahu sebenarnya kalau sekarang Ibu sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak ya. Iya, Ibu, betul. Mungkin Ibu rasa apakah tugas tambahan yang Ibu diberikan kepada Ibu ini memiliki dampak kepada diri Ibu secara pribadi maupun secara profesional? Baik, sebenarnya dampak itu ada Bu? Ada dua ya, Bu. Ada dua sisi seperti itu. Di sisi lain saya merasa positif karena artinya beliau punya kepercayaan sama saya gitu kan. Artinya saya mendapat kepercayaan nih gitu kan, secara tidak langsung kepercayaan diri saya meningkat, kemudian rasa bangga si Ibu juga gitu kan. Artinya saya dinilai beliau kompeten gitu kan, mampu. Cuma di sisi lain saya merasa stres, Bu. Maksudnya jadinya tuh kerjaan yang lain tuh kalau misalnya saya nggak mood jadi bingung gitu kan. Sedangkan kan saya juga harus fokus utama saya mengajar gitu. Jadi ada dua perasaan si Ibu di situ gitu kan. Iya, jadi situasi yang Ibu alami sekarang adalah Ibu merasa satu sisi Ibu merasa bangga, merasa dianggap mampu. Nah, tapi di satu sisi mungkin ibaratnya Ibu kewalahan menghadapi segala beban yang diberikan kepada Ibu. Nah, baik Ibu. Jadi kalau Ibu merasa beban kerja yang diberikan kepada Ibu itu sebenarnya tidak merata berarti ya di antara rekan Ibu di sekolah. Betul. Ya. Menurut Ibu apa yang mungkin menjadi alasan mengapa kepala sekolah memberikan tugas tambahan ini pada Ibu
sehingga tidak merata kepada guru-guru yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu, kalau faktor Bapak sendiri mungkin saya rasa karena beliau merasa saya kompeten, saya mampu gitu Bu, saya mau dan mampu gitu. Kemudian sedangkan rekan-rekan yang lain mungkin dianggap beliau mampu juga Bu, tapi mungkin ya Bu ya, saya tidak tahu juga pastinya, beliau masih kurang percaya Bu, masih apa ya, maksudnya tuh iya masih kurang percaya, kurang bisa mempercayakan tugas tersebut kepada rekan-rekan saya yang lain gitu Bu. Ya mungkin karena sudah merasa nyaman karena Ibu selalu bersedia untuk diberikan tugas tersebut dan juga melaksanakan dengan baik. Iya, dan juga mungkin dari sisi pengalaman ya Bu, karena dari tahun-tahun sebelumnya kan memang saya pengalaman ngerjain gitu kan Bu, dan teman-teman yang lain belum pengalaman, jadi itu sih Bu juga mungkin faktornya. Iya. Nah sekarang Ibu Hamidah, kita mengarah ke fokus untuk cara Ibu untuk mengatasi masalah Ibu ini. Apa kira-kira yang langkah-langkah yang Ibu bisa ambil untuk menyelesaikan masalah yang Ibu alami ini? Jadi sebenarnya sih Bu, saya ada rencana untuk berbicara gitu kan secara terbuka kepada Bapak. Dalam artian kan saya menyampaikan keadaan sebenarnya. Karena kalau saya diam, saya selalu iya terhadap apa yang beliau katakan, mungkin beliau tidak tahu gitu kan apa isi hati saya gitu kan. Kemudian saya juga ingin mengajak rekan-rekan untuk berkolaborasi Bu. Artinya kan tugas itu memang penanggung jawabnya saya, tapi saya ingin memberdayakan rekan-rekan saya sehingga beban saya juga tidak terlalu banyak gitu kan, beban saya ringan. Kemudian juga untuk membuktikan kepada Bapak bahwa sebenarnya semuanya mampu kok gitu kan, dan kita berkolaborasinya bisa gitu kan. Rencananya seperti itu sih Bu. Jadi meskipun tugas itu saya yang jadi penanggung jawabnya, tapi saya ajak teman-teman saya untuk ikut berkolaborasi membantu saya. Jadi dua itu sih Bu. Jadi Ibu sudah berupaya berencana untuk berkonsultasi atau berbicara, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah tentang apa yang Ibu rasakan. Kemudian Ibu juga akan memberdayakan rekan sejawat, melakukan kolaborasi untuk ibaratnya berbagi tugas Bu ya. Nah, dalam menghadapi tugas-tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Nah, sekarang Ibu, bagaimana Ibu menemukan cara untuk mendekati kepala sekolah ini supaya nyaman Ibu berkomunikasinya itu seperti apa? Mungkin gini ya Bu, di suasana yang santai aja ya Bu, tidak harus saya menghadap Bapak sama hukum gitu kan ya. Karena kan beliau sering nih Bu ngajak saya ngobrol, kalau misalnya beliau keluar gitu kan, saya juga pas ada jam kosong di luar gitu kan, beliau sering nih ngajak ngobrol santai. Nah mungkin di pada saat itu Bu, pada saat itu kemudian dengan suasana yang santai gitu kan, saya berbicara bahwa Pak, sebenarnya tugas ini nih bisa loh Pak, bukan hanya saya yang ngerjain gitu misalnya. Terus lebih ke apa ya, menyampaikan unek-unek tapi secara halus gitu Bu. Itu aja sih Bu. Iya, saya rasa ide bagus sih Ibu Hamidah. Mungkin kalau dengan cara yang santai kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, mungkin akan lebih kelihatan akrab lah kita dengan kepala sekolah kita. Tidak yang secara formal harus ini Pak ini secara langsung ya. Sekarang bagaimana menurut Ibu, apakah Ibu berencana mengajukan solusi atau saran berbicara dengan kepala sekolah ini kapan kira-kira waktunya nih? Saya ada jam kosong hari Sabtu, jadi mungkin nanti saya keluar gitu kan di hari Sabtu itu, atau mencari-cari posisi lah di mana beliau gitu kan, saya datangin gitu kan, karena kan waktu itu jam kosong. Jadi Sabtu ini sibuk rencana. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan Ibu. Amin. Mudah-mudahan dapat hasil yang bagus juga. Bagaimana yang setelah kita melakukan kegiatan coaching hari ini, apa yang Ibu rasakan?
saya jadi banyak menemukan ide-ide baru ya Bu ya, yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan gitu kan. Tapi setelah Ibu menggali informasi-informasi tersebut, jadi kepikiran nih untuk saya. Karena awalnya memang saya nggak berani Bu, saya nggak berani buat ngomong gitu kan. Ternyata setelah saya pikir-pikir, iya kalau nggak diomongin nih beliau nggak akan tahu gitu. Jadi saya merasa senang sih Bu, dan mungkin semoga nanti saya bisa jadi pribadi yang lebih baik dalam mengungkapkan perasaan. Iya. Jadi kita coba dulu ya Bu ya. Iya. Ya, ungkapkan dulu apa yang kita rasakan. Masalah nanti hasilnya seperti apa, ya tanggapan beliau seperti apa. Ya, betul sekali Bu. Semoga berhasil Ibu. Amin. Semoga sesuai harapan Ibu. Amin. Jadi Ibu, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Cukup Bu, itu Cukup. aja. Mungkin nanti Ibu bisa bercerita setelah Ibu melakukan komunikasi dengan sekolah, bagaimana hasilnya, bisa sharing dengan kita. Siap, untuk Ibu. mendengarkan cerita Ibu, apakah Ibu tetap diberi beban yang banyak atau sudah bisa berbagi dengan rekan yang lain. Iya betul-betul, siap Bu. Ya, terima kasih Ibu Aminda atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Siti Bulkiah. Waalaikumsalam Bapak Tony. Masih semangat Ibu? Semangat Bapak. Masih semangat pagi. Harus semangat Bu ya, walaupun kondisinya siang, sore, Ya, malam sore. tetap semangat pagi. Mantap Ibu, pertahankan. Izin Ibu, Iya, tadi Pak. saya sudah melihat Ibu melakukan proses coaching yang baik sekali. Terima kasih Bapak. Saya izin bertanya dan menyampaikan umpan balik Ibu. Apakah berkenan? Iya. Siap. Terima kasih Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi sebagai coach dan dengan Ibu Hamidah sebagai coachee, bagaimana proses coaching yang telah Ibu lakukan dan perasaan Ibu setelah melakukan coaching tersebut? Iya. Untuk proses pelaksanaan coaching tadi, saya sudah menerapkan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk pelaksanaan alur tirtanya sudah saya laksanakan dengan saya menanyakan tujuan dari coach saya, ingin berbincang dengan saya apa, kemudian mengidentifikasi masalah dari yang dihadapi coach saya, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga menanyakan, menggali dari coach saya untuk dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian menanyakan tanggung jawabnya, komitmennya dalam melaksanakan rencana aksinya nanti. Kalau perasaan Ibu sendiri bagaimana kalau setelah perasaan, coaching tadi? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa senang. Selain itu juga saya merasa mendapat pengalaman baru, Bapak. Dari saling berbagi cerita tadi, saya mendapatkan pengalaman baru dari Ibu Hamidah. Jadinya saya tahu bagaimana misalnya kalau kita mendapatkan beban tugas yang banyak ditumpukan kepada kita, apa yang harus kita lakukan kalau perasaan kita merasa bertentangan. Nah, berarti kita harus cobalah ungkapkan dengan atasan kita bagaimana sebaiknya. Baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali penjelasan Ibu. Tadi juga saya melihat Ibu dengan jelas karena tadi secara langsung. Jadi yang Ibu lakukan saat coaching itu sangat mantap Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Iya, dan Ibu juga sudah melakukan dengan menggunakan pendekatan tirta. Iya. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab dan juga apresiasi. Kepada coachee tadi Bu ya, tadi sudah sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan juga saya melihat Ibu melakukan dengan senang. Nah, tadi udah Ibu sampaikan senang. Tadi saya lihat juga Ibu sudah mendengar dengan aktif. Terlihat dari gerakan tangan Ibu yang luas sekali. Wah, sangat luar biasa Ibu. Dan juga senyum Ibu. Yang luar biasa, aduhai. Nah, itu sangat bagus Ibu. Berarti Ibu senang, happy gitu kan. Dan tadi juga benar Ibu juga memberikan pertanyaan yang bertingkat atau berbobot. Tadi juga terlihat, tadi saya catat, Ibu menanyakan masalahnya apa,
spesifik masalahnya apa, alasan apa, dan solusinya apa. Jadi kayak umum ke khusus gitu Bu. Itu sangat bagus sekali Bu, memang bertingkat seperti itu. Dan pastinya mudah dipahami Bu. Nah, dari segi kalimatnya yang disampaikan mudah dipahami kepada coachi tadi. Lanjut Ibu. Kira-kira apa lagi Bu kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching selain yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kalau untuk yang berikutnya mungkin saya akan meningkatkan kompetensi dalam hal memberikan umpan balik yang konstruktif Pak kepada coach saya, dan juga apa ya? Mungkin itu Bapak. Itu ya. Akan selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Baik Ibu. Semoga kedepannya kompetensi Bapak yang ingin Ibu tuju atau ingin Ibu capai dapat semuanya ada. Iya, amin Pak. Semuanya bisa terlaksana. Amin. Dan ketiganya berjalan dengan baik. Dan Ibu juga bisa memberikan atau membantu rekan-rekan yang memang memerlukan. Ya. Kira-kira apakah ada lagi Ibu tanggapan atau yang mau disampaikan? Iya, saya kira cukup Bapak. Cukup Ibu ya? Oke. Baik, terima kasih Ibu. Semoga nanti kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya, sebagai tindak lanjut dari proses coaching atau kita berbagi pengalaman. Iya Bapak. Apakah nanti berkenan Ibu? Sangat berkenan Bapak. Siap, nanti kita bisa saling berhubungan Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Tony. Terima kasih kembali. Sampai ketemu nanti Bu ya. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.